Jadi kalau kita melihat hal yang tidak bisa, tidak mampu, maka kehidupan pun akhirnya sulit untuk dilihat sebagai berkat. Kalau kehidupan sulit dilihat sebagai berkat, maka rasa syukur pun akan tak mudah mengalir dalam hidup kita. Menarik kalau tema ini kita coba dalami dalam kerangka pendalaman kitab suci terutama. Dalam kerangka firman Allah berbicara apa tentang rasa syukur ini. Nah, jadi saya bisa share screen, Anda bisa melihat di screen yang besarnya. Waktu saya mencoba untuk merenungkan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Betul tadi Bro Tony berkata bahwa kehidupan itu adalah anugerah pertama dan utama. Jadi kehidupan itu adalah anugerah pertama dan utama yang harus kita syukuri. Jadi Anda punya semuanya, tetapi tidak punya kehidupan, ya tidak bisa apa-apa. Anda punya kehidupan, tetapi Anda tidak punya rasa syukur, maka kehidupan yang Anda jalani adalah sebuah beban. Adalah sebuah kewajiban. Pasti kehidupan yang tanpa disertai rasa syukur akan menjadi berat perjalanannya. Maka sebelum saya berbicara tentang kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan, hati yang penuh rasa syukur yang selalu hidup dalam hati seorang beriman, saya mau mengajak Anda untuk melihat warta itu sejak awal diberitakan oleh para malaikat. Mungkin ini nuansa bacaannya adalah nuansa bacaan Natal ya. Tidak apa-apa supaya Anda tidak lupa bahwa hari raya Natal sudah lewat. Tapi bacaannya masih sah, boleh kita dengarkan. Jadi saya ambil Injil Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kitab suci, firman Tuhan, kalau setia kita dengarkan, dan firman Tuhan itu setia kita renungkan, maka firman Tuhan itu setiap hari bisa mengoreksi hidup kita. Jadi firman Tuhan itu kalau kita renungkan setiap saat, maka kita setiap saat bisa bercermin. Apakah hidup kita sudah berkenan pada Allah atau belum? Jadi firman Allah itu semakin hari harusnya semakin menggosok apa? Iman kita. Jadi tidak pernah boleh firman Allah seringkali kita baca, tetapi meninabobokan kita. Nggak boleh. Firman Allah selalu mengajak kita untuk selalu bergerak. Ingat itu. Jadi tidak pernah firman Allah itu membuat kita diem, mandul. Kalau bahasa Sundanya, cicing wae, ngajentul, meneng wae, ora gawe opo-opo. Nah itu. Jadi firman Allah tidak pernah membuat orang hidup di zona nyaman. Firman Allah selalu membuat hati kita merasa tergelitik, isin, malu. Lah kok iya ya? Gitu. Apalagi malam hari ini yang saya ketengahkan adalah kata-kata malaikat. Jangan takut.
Jangan takut. Dan kata-kata ini pun digaungkan berkali-kali oleh Yesus pada saat Yesus sebelum diangkat ke surga. Di saat para murid ketakutan, ditutup seluruh kamar, Yesus berkata, jangan takut. Dan nuansa seluruh bacaan Injil, kitab suci, kabar baik. Kabar baik itu diawali dengan diberi nada dengan kata-kata, jangan takut. Bahkan dikatakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa hadir di dalam diri Yesus. Nah, warta kebaikan Tuhan, jangan takut, dan Allah menjadi sumber sukacita, itu sulit dihadapi oleh manusia. Sulit kita terima. Kenapa? Karena hidup kita terjerat, terperangkap. Jadi yang terperangkap itu apa? Yang terperangkap itu bukan tubuhnya. Mungkin tubuhnya bisa bebas jalan-jalan. Bisa. Mungkin tubuhnya sehat, makin lama makin gendut. Jadi kita bisa jadi orang-orang yang terperangkap. Pikiran kita, jiwa kita, roh kita terperangkap. Jadi kita terperangkap bukan oleh roh Allah, tetapi oleh roh keakuan, roh jahat. Kita bisa terperangkap pikiran kita oleh negatif, memikirkan ketakutan, kegelisahan terus. Bisa juga keinginan kita terperangkap kepada hal-hal, percumalah kita berbuat seperti ini, pasti juga akan sakit, akan kecewa lagi. Percumalah menyapa orang itu, percumalah baik sama dia mah memang orangnya suka nyakitin. Ngapain ngedekatin orang yang suka nyakitin? Nah, ini perangkap. Dan kalau orang penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan, orang itu tidak pernah berani melakukan sesuatu. Jadi kita harus belajar untuk melihat apa sih yang mengkhawatirkan saya di dalam hidup saya. Apakah saya khawatir, cemas, karena apa? Karena saya pernah disakiti. Karena saya pernah dikecewakan. Jadi trauma itu adalah kecemasan, itu adalah ketakutan. Kenapa kok saya takut berelasi mendalam dengan seseorang? Karena saya pernah dikhianati. Kenapa kok saya takut? Salah satu hal yang selalu saya miliki dalam hati saya adalah kalau saya harus bicara dengan atasan. Entah itu dengan pastor Vikjen misalnya, atau dengan uskup gitu ya, atau dengan pimpinan, saya tuh selalu takut, cemas gitu. Langsung nggak nyaman. Kenapa? Karena saya punya masa lalu tidak nyaman dengan ayah saya. Jadi kalau setiap pimpinan itu selalu dilihat sebagai ayah, figur ayah yang selalu akan melihat kesalahan saya, yang selalu akan menilai saya, yang selalu akan menghakimi saya. Sehingga nggak nyaman. Jadi kalau saya tiba-tiba dipanggil oleh uskup, Romo Eko dipanggil uskup, aduh, saya selalu langsung berpikir, apa salahku ya? Gitu ya. Betul, itu selalu tidak membuat nyaman. Ini kecemasan. Jadi saya harus sadar, saya punya itu. Setiap orang punya. Misalnya sama. Pada saat kenapa ada orang-orang tertentu ya gitu nyaman dengan hidup berdoa. Saya kaget bahwa pernah suatu saat mau misa didatangin oleh seorang ibu, mau misa. Karena saya jalan dulu muter, lalu ibu itu mengeluh tentang apa? Tentang saudaranya yang mengkhianati dia. Tentang saudaranya yang mengambil hak waris. Dia marah, dia kecewa, dia jengkel. Karena saudaranya yang mencuri hak waris itu adalah saudara ipar. Tidak punya hak apa-apa. Tapi dia ambil semuanya. Dan ibu ini padahal mau pergi ke gereja. Dan dia sampai stres memikirkannya. Jadi
Lihat di sini, ibu ini rajin misa pagi, rajin doa Bapa kami, bahwa kan kalau doa Bapa kami sambil merem, membuka tangan. Dia rajin menyambut tubuh Kristus. Tetapi hatinya terperangkap oleh kemarahan, oleh ketakutan, oleh ketidakmampuan untuk memaafkan, dan ketidakmauan untuk kehilangan, melepaskan. Ini akar dari ketidakbahagiaan, ketidakmampuan untuk melepaskan. Maka Yesus bagus banget waktu mengajari kita. Yesus berkata, pandanglah burung di langit. Ia tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan padi di dalam lumbung, tetapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih berharga dari burung-burung itu? Jadi rupanya kita itu bisa merasakan hidup yang damai, sukacita, lepas dari kecemasan dan kekhawatiran serta ketakutan kalau kita mau apa? Mau mendengarkan Tuhan. Bukan mau mendengarkan hati kita. Bukan mau mendengarkan pikiran kita yang harus balas, harus ditolak, harus dikerjain, bukan. Jadi kita harus lebih berani mendengarkan Tuhan. Maka Tuhan berkata, datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, jangan cuma datang lalu tetap membawa beban, membawa kekhawatiran, membawa ketakutan dan kecemasan. Ya sama aja kita tidak akan mendapatkan kelegaan. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus ikut aturan Tuhan. Jadi ingat sekali saya waktu di seminari Menengah Mertoyudan. Saya kaget waktu datang pertama kali ke seminari, bahwa masuk ruang tidurnya itu hanya pakai papan dan tikar, serta satu selimut dan bantal tipis. Langsung saya pikir, aduh bisa tidur nggak ya? Gitu ya. Sampai ada beberapa ibu, saking sayangnya, saking terlalu sayangnya pada anaknya mau daftar ke seminari, itu ibunya bawain guling, selimut yang tebal, bahkan kasur untuk anaknya, dan izin kepada Romo, boleh ya ini untuk anak saya nggak bisa tidur kalau nggak pakai guling ini. Ya pasti ditolak oleh Romonya gitu ya. Jadi kalau mau jadi Romo ya harus berani hidup dalam ketidaknyamanan. Terbiasa dengan ketidaknyamanan. Sama waktu saya tertarik dengan seorang perempuan gitu ya. Saya tertarik, saya nembak nggak ya? Gue ngomong I love you nggak ya sama dia? Takut ditolak. Kalau ditolak kan sakit banget. Muka gue ditaruh di mana gitu ya. Karena ketakutan saya untuk ditolak, maka akhirnya saya tidak pernah punya kemauan, punya keinginan untuk nembak perempuan. Dan syukur kepada Allah karena saya dipanggil menjadi imam. Bukan karena saya tidak berani. Bukan loh ya. Bukan karena tidak berani. Tetapi karena lihat bahwa dalam kehidupan, jangan pernah lupa, kalau kita mau dekat dengan Allah, datang kepada Allah, mendengarkan Allah, maka ikuti aturan Tuhan. Maka kecemasan, kekhawatiran, ketakutan dituntut oleh Tuhan untuk dilepaskan. Yang kedua, apa? Perangkap yang kedua, tadi kalau perangkap pertama itu adalah kecemasan, ketakutan, rasa sakit, rasa kecewa. Perangkap kedua yang membuat manusia tidak pernah bisa bersyukur adalah apa? Mengejar materi. Jadi hidupnya disetir oleh keinginan-keinginan yang tidak pernah puas. Jadi orang ini selalu merasa kurang.
maka ini yang disebut sebagai rakus. Jadi rakus itu adalah orang yang tidak berani dan tidak bisa berkata cukup, cukup. Suatu saat saya, bukan suatu saat ya, orang baru 4 hari yang lalu gitu, bukan suatu saat, 4 hari yang lalu, ada yang mengirim seorang inang dari Batak yang tinggal di sini, mengirim saksang kepada saya. Aduh, saksangnya enak banget. Anda tahu toh, daging itu dicincang, lalu diberi bumbu Batak, itu enak sekali. Lalu saking enaknya, saya kerasukan setan makannya. Saya habis 3 piring, saudara-saudara. Padahal makan malam. Dan apa yang terjadi? Malam sakit perut, tidak bisa tidur saya. Gelisah. Sampai jam berapa? Jam 1 apa setengah 2 saya tidak bisa tidur. Karena apa? Rakus. Rakus. Saya tidak berani berkata cukup. Jadi memang betul dalam kehidupan kita membutuhkan materi, benar. Kita membutuhkan rejeki, kita membutuhkan uang. Betul. Namun jangan pernah lupa bahwa Yesus pernah mengingatkan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Rasul Paulus berkata seperti itu. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini bagus. Menyimpang dari iman. Jadi, tidak aneh loh, ada orang-orang tertentu yang pindah imannya gitu ya, pindah agamanya atau apapun lah, pindah keyakinannya, setelah dia merasa bahwa gereja lain atau agama lain membantu dia secara ekonomis gitu. Jadi bisa terjadi saya hidup beragama, beriman, taat kepada Yesus karena menguntungkan saya secara finansial. Ini yang menyedihkan. Jujur kadang-kadang menyedihkan. Saya kok maaf ya kalau Anda tidak setuju ya silahkan saja gitu ya. Tapi kan saya boleh memaparkan keprihatinan saya. Saya kadang-kadang prihatin kalau ada orang yang memberi kesaksian. Kalau ada orang yang memberi kesaksian, saudara-saudara, karena saya mengikuti Yesus, usaha saya, toko saya jadi maju, saudara-saudara. Cuannya banyak. Saya itu barang-barang yang saya beli, saya 500.000 laku gotiau, saudara-saudara. Karena dengan Yesus. Saya maaf ya, saya kok ndak srek ya, saya ndak srek dengan seperti itu. Kok orang mengikuti Yesus cari keuntungan material sih? Kok diukurnya di situ? Kalau mengikuti Yesus baru sampai diukurnya dengan saya punya ini, punya itu, punya ini, rasanya Yesus aja menyelamatkan kita dengan kehilangan. Jangan lupa. Yesus menyelamatkan kita bukan dengan memperoleh ini, memperoleh itu, menunjukkan tidak. Yesus kehilangan. Bahkan kehilangan muridnya, ditinggalkan oleh para muridnya. Kehilangan nama baik, saudara-saudaranya bahkan menyebut dia gila. Bahkan akhirnya dia kehilangan nyawanya. Itu cara Yesus menyelamatkan kita. Lah kok kita berpikir mengikuti Yesus, saya harus punya ini, saya harus dapat ini, saya harus memiliki ini. Ya ndak, cincailah itu saudara-saudara. Kurang cincai itu namanya. Maka dikatakan oleh Paulus juga bahwa dengan kecintaan orang pada uang, maka dia menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ini yang dimaksud dengan orang yang tidak akan pernah berhenti dengan keinginan. Selalu kurang, selalu ingin tambah, selalu ingin cari yang lain. Saya sangat kagum dan bahagia
dan sukacita kalau diminta untuk memimpin perayaan Ekaristi hari ulang tahun perkawinan ke-25, ke-50, dan besok misalnya saya akan misa untuk seorang suster yang 60 tahun hidup membiara. Saya selalu bersukacita. Saya selalu kagum. Oleh apa? Oleh kesetiaan. Orang yang bisa setia dengan satu, bertahan dengan satu, dan menikmati yang dia miliki, tidak menyiksa dirinya dengan berbagai banyak keinginan. Ini orang yang apa? Yang sungguh hidup di dalam Tuhan. Jadi lihat di sana bahwa kita harus bisa mengekang pikiran, hati kita, keinginan kita, supaya jangan sampai diatur oleh keinginan itu. Kita yang mengatur keinginan kita. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, yang membuat